Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, Gimana kabarnya hari ini? Pagi ini sudah gerak atau belum? Dan jangan lupa untuk terus olahraga. Kalau untuk saya pribadi, olahraga yang saya istiqomahkan dulu, saya rutinkan itu adalah jalan kaki. Jalan kaki bisa jalan cepat sambil bawa bayi saya punya 3 anak. Yang terakhir masih baru mau setahun, hari ini dia ulang tahun. Dan biasa kami kalau tidak pagi atau sore jalan ke dekat sini lah, sekitar 1 jam jalan, 1 jam atau setengah jam minimal. Dan jalan yang mudah-mudah saja geraknya, cuma jangan sampai tubuh itu terlalu lama diam. Walaupun lemesnya, setidaknya tetap bawa gerak semampunya. Kadang saya pun awal-awal berpikir mampu nggak ya, tapi jika diistiqomahkan, misalkan hari ini 5 menit mampu, besoknya sampai 3 hari saya istiqomahkan 5 menit, nantinya dinaikkan jadi 10 menit, dan sekarang bisa 2 jam. Jadi 1 jamnya kita perjalanan ke setengah jam perjalanan ke tempat sana, terus di sana anak saya yang bayi sambil latihan berjalan 1 jam sambil selang-seling sama nyusu dan lain, itu perjalanan setengah jamnya itu balik ke rumah. Saat berjalan itu kita ketemu tetangga, ketemu orang banyak, kita saling nyapa, dan itu akan berpengaruh baik untuk mental kita. Jadi nggak merasa, oh saya yang paling menderita, saya nggak kenal siapa-siapa, mereka nggak ngerti saya, selalu minta dimengerti. Ada fasenya dulu sekali pun saya pasti ada rasanya seperti itu, oh saya paling menderita, saya ingin dimengerti semua orang. Enggak seperti itu gitu. Kita masing-masing ada ujiannya sendiri-sendiri dari Tuhan gitu. Dan merasa paling menderita, saya bersyukur lah waktu saya berobat saya pasien di RSCM. Setiap kali saya ke sana, saya belajar banyak. Sepertinya saya terlalu banyak mengeluh karena dilihat di sana banyak yang jauh lebih parah dari saya, jauh lebih parah, tapi mereka usahanya tetap maksimal. Dan saya malu kalau misalkan saya sakit masih bisa bicara dan masih bisa melakukan hal-hal seperti orang sehat lain melakukan, tapi saya berhenti begitu saja gitu. Jadi istiqomahkan dari hal-hal kecil, mulai dari bergerak semampunya, dan jangan lupa perhatikan tubuh, alarm tubuh itu. Untuk saya sendiri misalnya, saya mulai muncul lebam-lebam, dan seperti kemarin sore saya ada lebam dan telapak tangan saya mulai kuning. Wah, ini warning nih. Akhirnya saya pakai untuk istirahat dan tenang, yang harus tenang, dan istirahat tapi pikiran kemana-mana itu itu nggak akan baik seperti itu. Nah, terus manajemen stresnya juga, saya sering meditasi sambil riado, saya sambil berpikir, jadi secara psikis pun itu akan tenang, dan biasakan diri tidak memendam hal-hal yang impact dan buruk untuk kita gitu. Yang sering mendem bicara, nggak harus ke semua orang, tapi memang yang orangnya kita rasa tepat, atau kita netralisir dengan hal-hal tertentu yang kita sukai, karena melakukan hal-hal yang kita sukai itu akan menimbulkan perasaan bahagia itu sendiri yang akan membantu kesehatan kita. Untuk sakit yang seumur hidup seperti ini, kadang saya bingung. Setiap ada yang ya alhamdulillah ada yang mendoakan semoga sembuh, semoga sehat, gini. Karena definisi sehat orang normal dengan definisi sehat dengan orang yang seperti saya sakit seumur hidup, itu definisinya beda gitu. Ya yang baik ya kita aminkan saja. Walaupun awal-awal saya sempat bingung sih, ini saya aminkan tapi saya tahu sakitnya seumur hidup. Berdoanya tidak melulu tentang ya Allah semoga saya sehat, tidak hanya itu, ya Allah stabilkan kesehatan saya selalu berdoa seperti itu. Intinya pikiran, olahraga kecil deh, jalan, kita nyapa orang, say hi, dan sambil mengajak anak jalan, kitanya juga badan gerak, setelahnya keringetan, dan itu akan lebih segar, kita mandi, sarapan, segala macam. Mulailah dari hal-hal kecil, karena hal-hal kecil yang dilakukan rutin itu efeknya luar biasa, daripada kita nge-gym nih sampai 2 jam, 3 jam, tapi dilakukannya sesekali. Lebih baik jalan 15 menit tapi rutin setiap hari begitu. Dan
apa ya, jangan memaksakan. Jika alarm tubuh sudah ada warning, kita pelajari tubuh masing-masing lah warningnya seperti apa. Benar, kita istirahatkan yang berkualitas. Setelah itu, setelah mendingan, ya jangan lupa bergerak lagi, jangan terpaku istirahat terus. Obat itu nggak melulu berbentuk obat, saya selalu bilang itu. Jadi keluarga, support dari orang-orang sekitar, perasaan bahagia, manajemen stresnya, dan makanan sehari-hari yang kita makan. Sugesti saya pun sudah berubah gitu. Jadi saat makan tuh, wah ini bisa jadi obat saya, ya Allah berkahkan makanan ini agar menjadi obat untuk tubuh saya. Jangan sampai kita zalim pada tubuh sendiri. Kita harus benar-benar perhatikan tubuh, dan jangan menjadikan itu beban. Misalnya, oh iya, saya sangat menjaga tubuh saya nggak boleh makan ini itu, tapi dilakukan dengan perasaan terbebani. Makannya dengan perasaan bahagia. Makanan apa yang baik tapi membuat pikiran kita bahagia. Makanan kesenangan. Gimana caranya makanan sehat itu kita senangin. Saat makan tuh benar-benar, wah ini sehat dan kita tuh bahagia. Begitupun seperti apa ya? Seperti misalnya sehat, dulu tangan saya retak, tulang kanan saya karena kebanyakan metil, saya total masuk 3000 mili saat itu, metil injek. Ini saya takut tangan saya nggak lentur lagi. Saya sangat suka sekali gambar, melukis, gambar semua, saya suka sekali. Ini saya kalau kaku gimana? Itu membuat saya bahagia. Akhirnya saya yakinkan diri dengan tulang yang retak. Pelan-pelan saya gambar gambar bunta yang sekarang saya pajang di rumah. Itu pengingat saya menggambar dengan perasaan bahagia. Saya takar-takar lagi, banyakkan sakitnya apa banyakkan bahagianya nih, tapi sakitnya pun masih bisa ditolerir. Jangan sampai tangan saya ini diamnya kelamaan nanti kaku. Akhirnya saya coba lawan segala rasa takut saya, kekhawatiran saya buktikan kepada diri saya sendiri, oh ternyata bisa ya. Hal-hal seperti itu sangat penting. Pikiran, perasaan bahagia, jangan rasakan ini itu menjadi beban. Apalagi support dari orang-orang sekitar, jadikan itu semangat. Ya demikian teman-teman, semangat semua untuk gerak, untuk bahagia, untuk makan, untuk menyapa, dan tetap kita juga bisa kok melakukan hal-hal yang orang normal sehat lainnya bisa lakukan, kita pun bisa kok. Ya, kita atur diri sendiri, pelajari tubuh sendiri, dan jangan mendolimi tubuh. Demikian, sehat terus semua teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.